Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Harmoni, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan suci, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa, ya. Berpuasa itu merupakan terjemah dari kata siam, Sobat Harmoni. Upawasa, yang mana siam sendiri artinya berpantang. Kita tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga ataupun berumah tangga, ya. Nah, berpantang di sini maksudnya adalah kita kembali kepada hakikat kita yang sejati sebetulnya, yaitu di mana manusia sesungguhnya ada yang namanya itu sisi spiritualitas, ya. Spirit itu adalah ruh, ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka apabila telah aku sempurnakan dari sisi penciptaan raga manusia, badan manusia, manafaktu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Kalau dengar lagunya itu, Bu, lagunya Dewa, jadi merinding, Bu. Aku ini adalah dirimu. Nah, itu kalau dengar benar-benar lagu itu lagi, saya netes kita air mata, ya Allah gitu. Katanya orang berpuasa, pemeluk agama manapun biasanya mengalami pengalaman seperti ini. Dan yang berhubungan juga dengan suatu yang penting, Sobat Harmoni, di bulan suci Ramadan ini adalah soal Al-Quran. Nah, salah satu penggiat di dunia pendidikan juga, Sobat Harmoni, berikan perhatian kepada bagaimana agar teman-teman kita, ya, yang disabilitas bisa membaca Al-Quran adalah ini, ya, yang punya APDL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Agustini Cukanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku lupa, APDL itu singkatan dari apa, Bu? Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia. Oh iya ya. Nah, kita judulnya mengisi Ramadan dengan belajar tahsin Quran dan berbagi untuk disabilitas. Oh iya, sebelumnya Sobat Harmoni, di sebelah ini adalah seorang perempuan yang kalau teman Sobat Harmoni menyaksikan kemarin video ataupun tayangan langsung dari MHABD, yeah. Inilah perempuan yang bersama dengan tim tentu saja, ya, Sobat Harmoni, ya, keliling mencari mereka yang akan dinikahkan. Bu, sedikit berbagilah, Bu, sebelum kita ke sini. Gimana? Kenapa sih Ibu tuh maunya gitu, ya, terjun untuk membantu mereka mencari pasangan, dan saya tahu itu nggak mudah. Betul. Kenapa sih, Bu? Sedikit aja, Bu, ya, sebelum kita masuk ke sini. Sebetulnya tidak mencari sih. Tidak mencari, ya? Mereka sudah begitu saya share, kita akan menyelenggarakan nikah massal untuk disabilitas. Jadi mereka pada WA, pada balas dan sebagainya. Tinggal kita menindaklanjuti. Mereka kan tidak tahu bagaimana kalau yang pasangan gadis dan jejaka kan belum tahu bagaimana cara mengurus persyaratan pernikahan. Selain itu mereka juga keterbatasan dalam hal ekonomi. Terus kondisi keluarga juga memang dengan berbagai faktor, sehingga mereka ingin mengikuti nikah karena
ingin dilakukan secara sah baik menurut agama atau menurut hukum di negara Republik Indonesia ini. Banyak ya macam-macam Bu ya, misalnya masalah ada persyaratan administrasi nggak terpenuhi. Iya betul. Kita menempuh prosedur sesuai yang pemerintah sesuai peraturan pemerintah. Bagaimana cara menikah, daftar dulu ke KUA dengan syaratnya harus ada KTP, KK, N1 pengantar nikah dari desa atau kelurahan, rekomendasi dari kantor KUA. Itu pun nikmat sekali karena kantor KUA-nya kan beberapa daerah. 5 daerah Bu ya. 5 daerah kabupaten kota, Kabupaten Indramayu, Sumedang, Majalengka, Subang sama Kabupaten Bandung. Jadi jelas itu bukan satu hal yang mudah ya. Tapi kita alhamdulillah karena menjalaninya dengan senang, dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, tidak ada beban buat kita apapun insya Allah. Pemandangan yang mengharukan adalah ketika prosesi akadnya di rumah kan saya nonton videonya ya nggak bisa menahan air mata juga, ada keharuan. Terlebih lagi ibu mungkin ya Bu ya. Apalagi saya. Gimana tapi tuh, kan Bu? saya harus kuat, harus jangan terlihat sama teman-teman yang sedang bahagia, 5 pasang yang sedang bahagia itu jangan sampai melihat saya menangis, nanti mereka bagaimana gitu. Jadi saya harus kuat. Saya padahal sudah membendung air mata dari pertama dia pakai gaun pengantin sampai pelaksanaan ijab kabul akad nikahnya. Itu udah yang jadi terharu, lelah saya, capek, tim semuanya terobati. Ya. Dan kadang-kadang ada yang lucu juga ya, katanya respon dari pasangan tuh ada yang ketika tahu dirinya akan dinikahkan, gitu. Tapi ada yang perempuannya yang itu dialami Bu ya. Ya itu juga dialami teman sahabat-sahabat disabilitas yang akan menjadi calon pasangan pengantin yang sah oleh menurut KUA. Apa sih maknanya secara spiritual Bu Ibu ngurusin, kan bukan hanya tahun ini saja tapi juga sudah berulang-ulang. Iya. Sebetulnya saya sering sekali karena awalnya saya dulu pernah honor di kantor KUA ya. Yeah. Tapi lama-kelamaan karena saya lebih konsen di disabilitas, jadi sedikit tahu saya bagaimana cara prosedur nikah di melalui prosedur pemerintah di kantor KUA. Jadi apapun satu pun tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewat. Semua persyaratan yang ditentukan oleh kantor urusan agama kita penuhi. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya apapun kesulitan kalau ditempuh semuanya dengan ketulusan, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ya. Wah, luar biasa nih Sobat Harmoni ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih Bu. Ini program buat siapa nih kalau boleh tahu? Buat saya. Mengisi Ramadan dengan belajar tahsin Quran dan berbagi untuk disabilitas. Ini bulan Ramadan kan kegiatannya? Ya, ini Ramadan. Sebetulnya tahsin Quran itu sudah dilakukan sebelum Ramadan. Iya. Tapi sepertinya masih kurang cukup karena waktunya hanya 1 hari. Sebetulnya itu untuk diri saya karena saya hanya bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, tapi hukum-hukum yang lainnya tidak paham sama sekali. Jadi daripada saya belajar sendiri, saya mengajak teman-teman disabilitas mau nggak belajar tahsin Quran agar bacaan kita nantinya menjadi benar, agar bacaan kita menjadi bermanfaat, agar bacaan kita dalam membaca Al-Quran itu menjadi sempurna. Jadi ini program buat Ibu? Sebetulnya untuk diri pribadi, tapi akhirnya kan direspon semuanya. Betul. Alhamdulillah. Berarti pinter Ibu. Ternyata teman-teman antusias karena selama ini nggak ada penggerak itu katanya. Kalau hanya membaca Al-Quran khususnya kalau di tunanetra kan banyak ya tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama di tunanetra. Kalau yang untuk disabilitas rungu, disabilitas fisik, keterbelakangan intelektual itu kan jarang sekali. Akhirnya disambut baik, makanya insya Allah mohon doa restu dari semuanya
nanti rencana di bulan Ramadan ini di hari Kamis minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat kita akan menyelenggarakan pembelajaran tahsin Quran khusus disabilitas di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, sama Kota Bandung se-Jawa Barat. Itu pelaksanaannya berarti mentor. Roadshow. Oh, roadshow ya. Oh, minggu kedua, ketiga dan sama keempat. terakhir keempat. Berarti para pesertanya sesungguhnya udah ada ya? Sudah. Berapa? Sudah membludak sih, sudah hampir 600 yang mau ikutan, tapi kan kami juga dengan berbagai keterbatasan akhirnya jadi kita pilih hanya lebih kurang 200 peserta. Jadi kalau dibagi 3 mah 70-an. 70-an Satu daerah ya. Teknisnya kayak gimana, Bu? Apa 10 orang satu mentor atau menggunakan layar gede? Ya, termasuk menggunakan layar besar. Oh, layar besar Nanti, ya. Kita kerjasama dengan Pusdai Jawa Barat karena sudah sering kali kita belajar, dari mulai kita belajar huruf hijaiyah sampai mengaji, dan sekarang tahsin Qur'annya juga di Pusdai Jawa Barat. Itu kan sama seperti yang lain juga kan. Ini usianya mulai berapa nih? Usianya 18 sampai 60 tahun. 18 sampai 60 tahun ya. Dulu saya juga belajar, Bu, ya, tahsin. Tahsin itu saya berapa bulan ya? Bukan berapa bulan. Jadi tahsin itu kan artinya membaguskan bacaan, menyempurnakan. Jadi saya waktu itu bersama teman-teman tuh belajarnya di satu pesantren di mana ya? Saya lupa. Tapi yang jelas di situ kita belajar, Bu, makharijul huruf. Nah, itu. Jadi misalnya huruf A itu mesti antara yang atas sama yang bawah itu mesti terbuka. A, I. Jadi ininya bagian dan ininya tetap ini menjadi rujukan nantinya. Iya. Jadi rujukan khusus kursus tahsin Quran untuk disabilitas. Makanya ada yang bilang, kok Abi sih fasih sih? Fasih ya karena kita belajar. Iya. Jadi cara mengucapkan huruf per huruf itu dia ada ilmunya, ada prakteknya. Nah, nanti tapi kalau boleh tahu, Bu, biasanya kesulitannya apa, Bu, untuk yang teman-teman dari disabilitas ini kalau belajar tahsin Quran? Kalau menurut Ibu, bacaan Ibu nih. Sebetulnya tidak ada yang sulit, hanya apalagi mereka antusias ya. Oh, udah semangat ya. Udah semangat karena kita kan setara. Jadi dalam hal beribadah pun kita harus sama. Harus, jangan mentang-mentang menjadi disabilitas tidak melaksanakan ibadah sesuai nggak bisa, Bu, ya? syariat Nggak Islam. bisa, ya? Nggak bisa. Kita juga sama harus mengetahui tentang hukum-hukum seperti itu. Mudah-mudahan dan ini menjadi bekal ilmu untuk khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman disabilitas di wilayah Jawa Barat. Tuh, sobat harmoni ya, kayak zaman sekarang, Bu, nih sekarang nih, Bu, ya, ada istilah generasi sare, bukan generasi sare, generasi apa? Generasi apa namanya tuh? Rebahan. Nah, kalau mendengar Ibu barusan pasti akan, oh iya ya, teman-teman aja semangat, masa saya sare wae. Nah, gitu generasi rebahan. Nah, tadi juga saya baca ada video, Bu. Jadi barang siapa pakai bahasa Arab yang tidur, setelah itu dia bangun, dia tidur lagi, dia bangun lagi, maka ketahuilah itu adalah pengikut Mbah Surip. Nah, artinya motivasi, artinya bangun tidur lagi. Kadang-kadang bulan puasa ini orang banyak alasan gitu, Bu. Apalagi ini katanya sih masih ini suasana apalah, pandemik lah, terus itu kadang jadi alasan. Menurut Ibu nih, kenapa immortalitas Ibu nggak bisa jangan mengalah pada keadaan, jangan membenarkan sesuatu yang salah, gimana tuh, Bu? Ya kan itu juga kalau kita hanya belajar Al-Quran saja kan mudah ya. Ini dibaca ini baca ini. Tapi hukumnya terus tajwidnya dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ini harus dibacanya seperti apa. Makanya saya suka kagum ketika mendengar tilawah Qori'ah. Siapa, Bu? Siapa favorit Bu siapa? Banyak, di disabilitas juga ada? Banyak banget. Jadi itu dasar dari kami
kita juga bisa dong seperti itu meskipun lagunya, karena kan kalau lagunya kan itu tergantung bakat Iya, ya. iya. Nah, tapi kan minimal kita tahu, oh kalau ini yang dibacakan itu tadi ternyata ini panjangnya sekian harkat, terus hukumnya seperti ini gitu. Itu yang menjadi motivasi. Ini untuk pembelajaran diri sendiri awalnya, tapi kalau ini baik untuk diri sendiri, kenapa tidak dilakukan untuk orang lain? Saya mah tertarik ke Ibu tadi bilang bahwasannya ya di teman-teman disabilitas ditanamkan bahwasanya kita jangan membenarkan suatu perilaku yang salah ya, artinya yang benar mah seorang muslimah sejatinya mengamalkan dari apa yang dia baca kan Bu ya. Nah Ibu pernah berbagi kisah nggak Bu? Artinya kenapa Ibu perlu mengingatkan ini agar tidak sebentar-sebentar. Ya, karena kan satu ayat pun ilmu itu harus diamalkan. Diamalkan ya. Kalau saya belum cukup kalau ilmu agama, tapi saya ingin mengajak gitu, agar saya ada teman banyak, agar bisa yang lebih banyak lagi untuk belajar Al-Qur'an dengan tahsinnya, dengan segala hukum-hukumnya. Pernah nggak Ibu misalnya, nih Ibu ceritain aja ya, misalnya di kalian disabilitas tadi yang ya kita kan ada kekurangan, kita kan kalau saya coba ada nggak mendidik seperti itu. Coba gimana cara Ibu menanamkan bahwasannya kita mesti punya mentalitas pembelajar mandiri, gimana caranya? Karena kan kita sama, hanya memang Allah mentakdirkan kita sebagai anugerah diberi keterbatasan baik fisik, netra atau mental ya, intelektual. Tapi di hadapan Allah kan semuanya sama. Bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi ya kenapa tidak kita harus semangat untuk belajar itu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk TV Harmoni juga, karena sudah menayangkan ini. Pernah nggak Ibu ada nemuin anak gitu ya yang nggak mudah juga gitu, perlu ekstra juga untuk mengingatkan? Iya, apalagi yang keterbatasan intelektual itu kan membaca surat Al-Ikhlas aja butuh waktu 1 minggu, 2 minggu untuk menghafalnya. Jadi itu harus ekstra luar biasa memberikan pembelajaran, meskipun hanya membaca 1 ayat A, Ba, Ta yang seperti itu juga itu butuh waktu. Beda dengan yang disabilitas fisik yang secara emosional sama pikiran itu adalah normal dengan masyarakat yang lainnya. Gitu Bu ya. Nah nanti kan akan berlangsung di beberapa kota ya. Itu biasanya rombongan Bu atau gimana sih? Tim kita rombongan ya? sama tim pengajarnya nanti di beberapa daerah, karena kalau hanya satu titik di Bandung kesannya kok Bandung terus sih seperti itu. Jadi daerah kita buka juga untuk ini sekaligus sebagai syiar. Kalau gimana gambaran bersemangatnya mereka Bu kalau ini dilakukan? Begitu saya share di grup, di teman-teman, di lingkup APDL aja, mereka langsung, Bu, saya daftar dari daerah itu, saya daftar sekian orang, saya daftar sekian orang. Jadi itu kan udah menunjukkan, oh benar-benar langsung ya responnya tuh ya. Responnya sangat baik sekali. Dan mereka juga punya kesempatan untuk menimba ilmu seperti ini gitu. Apalagi mereka kesulitan untuk mendapat akses kan, akses ilmu ini harus didapatkan dari mana gitu, oleh siapa, kepada siapa. Terus keterbatasan juga dalam hal ekonomi, karena ya untuk belajar itu kan perlu biaya ya, karena harus membayar guru ngajinya dan sebagainya. Nah dengan adanya ini kita berikan gratis insya Allah kepada teman-teman, dan mudah-mudahan nanti kita tidak memberikan sertifikat, karena sertifikat kan hanya sebagai tanda saja. Intinya ini urusannya hablum minallah. Targetnya kan bisanya, bukan bukan sertifikatnya. Soalnya kalau pegangannya sertifikat, nanti tahun depan dia pegangnya sertifikat, ininya nggak terlatih, benar nggak? Iya betul. Nggak terlatih cara membaca dengan baik karena pegangannya bagus, sertifikat. Itu ada sindiran katanya, apa sih
pendidikan Indonesia itu apa yang dicarinya apa? Sertifikat katanya Bu. benar juga. Artinya sebetulnya kalau misalnya perusahaan-perusahaan mana Bu ya, zaman sekarang bukan sertifikatnya, kamu bisa apanya? Bisa apa? Iya. Ini kadang-kadang sering tertipu. Orang sudah terima sertifikat dia tidak melatih lagi, Iya. bisa dipastikan dia nggak kepake. Sertifikatnya. Sertifikatnya nggak bisa jadi jaminan bagi dia Iya. untuk tetap bisa menguasai ilmu dan keterampilan yang dia sudah miliki, karena dia lemah lagi. Iya. Secara ototnya dia lemah lagi karena nggak terlatih. Betul. Secara sederhananya begitu. Nah mungkin kalau dari Bu, sebetulnya kan menurut Ibu, pemikiran Ibu ini ya, ini kan selain ilmu agama seperti cara membaca Al-Quran, tafsir dan sebagainya, apa sih yang ada dalam benak Ibu menyangkut visi misi dari lembaga yang Ibu pimpin ini bagi teman-teman bagi disabilitas? Sebetulnya yang kedepannya yang Ibu harapkan atau yang sudah dilakoni? Kita tidak pernah menunjukkan keterbatasannya, Iya. tapi kita menunjukkan dengan karya dalam bidang apapun. Itu saja. Apa saja Bu yang sekarang yang Ibu? Kita punya grup band musik namanya di Wow. Fast Band. Kemarin alhamdulillah baru perform di Hotel Sahid Jakarta. Di mana Bu? Di Hotel Sahid. Saya aja belum ke sana. 3 lagu. 3 lagu. Iya, Wow, alhamdulillah. keren. Nah, itu kan sudah mengangkat harkat Iya. martabat disabilitas. Nah, dalam segi agama juga kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Ada penghafal Quran yang Ada. disabilitas, ada mereka. Nah, Ramadan ini kita tadarus, kadang-kadang Zoom lewat teman-teman via WA dan sebagainya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita tuh tidak mengeluh dengan kondisi keterbatasan fisik ini. Dan bisa melakoni berbagai profesi Bu dan ya. bisa melakoni berbagai profesi karena di setiap orang tanpa kecuali disabilitas itu Allah berikan satu orang itu satu potensi, dengan satu orang yang lainnya pasti berbeda. Gitu, iya. Nah itu jadi kita menggali. Jadi di APDL punya APDL manajemen ya, ada pelaku usaha UMKM, ada Bikin kue segala macam. Iya, ada yang usahanya seperti itu kita kembangkan. Yang penting kita tidak charity artinya. Jadi kita tunjukkan karya kita, jangan jadi disabilitas itu mau dibantu, mau dikasihani seperti itu. Kayak yang grup musik tadi, yang ngelatihnya siapa? Kebetulan grup musik kami itu adalah pemain-pemain musik yang hebat, ya. belum terkoordinir. Akhirnya kita bentuk satu wadah namanya di Fast Band yang dulu diketuai oleh almarhum Kang Pipin. Sekarang kita lanjutkan. Keren itu mah. Iya. Luar biasa tuh, nggak main-main. Alhamdulillah kemarin juga tampil di Jakarta itu. Itu dapat respon bagus juga ya? Lagu itu antusias sekali. Keren Bu Jadi ya? orang bilang, kenapa grup ini nggak ditampilkan di tengah acara? Kenapa harus di akhir acara itu? Itu kan udah suatu poin buat disabilitas. Ternyata disabilitas itu keren, bahkan sampai panitianya juga turut berjoget bersama. Itu nggak mungkin bisa menikmati joget. Saya ngebayangin misalnya teman-teman mainnya buruk, ya nggak bisa lah menghipnotis orang untuk bisa dia seneng, bisa berjoget dengan penuh sukacita. Artinya mereka benar-benar bermain musik itu dengan sangat baik gitu ya. Artinya ya itu kan ada sihirnya. Saya juga pemusik jadi tahu ya. Jadi tahu gitu. Artinya mereka pasti karena rasa cinta mereka berlatih, pasti latihannya juga nggak sekali, pasti sering sekali. Benar nggak Bu? Iya. Nah kemudian di bagian akhir Bu, mungkin ada pesan-pesan nih buat Sobat Harmoni yang ingin Ibu sampaikan, silakan. Oh iya, kebetulan kami mau berbagi untuk disabilitas karena kami punya ada beberapa disabilitas yang memang membutuhkan uluran tangan kita semua dengan berbagai akses, sehingga mereka bukan tidak mau berjuang, bukan tidak mau bangkit, tapi dengan berbagai keterbatasan setelah kami survei
insya Allah kita akan melaksanakan disabilitas berbagi santunan. Caranya gimana Bu buat Sobat Harmoni kalau Untuk ingin Sahabat ikutan? Harmoni kalau mau Ikutan. donasi atau ikutan boleh ke Harmoni aja ya, ke rekening Harmoni boleh, ke rekening Atau ke APDL. ada nomor WA nggak Bu? Ke nomor WA. boleh, sebutin, Bu, Boleh. sebutin, Bu. Ke nomor WA di 0878 810 38328. Itu WA APDL. Kalau ingin nganterin langsung ke base camp Ibu di mana? Boleh, mangga bisa dijemput juga kalau mau diantar. Kalau yang jauh di Parakan Muncang deh. Parakan Muncang. Perumahan Putrako Blok S1 nomor 24. Ya, keren ya Sobat Harmoni. Nah, Sobat Harmoni, bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba Bu ya di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan Rasulullah SAW itu manakala tiba bulan Ramadan kedermawanannya meningkat. Iya. Sobat Harmoni, karena sejauh yang pahami pada akhirnya hidup seseorang itu akan punya arti manakala dia bisa bermanfaat bagi orang lain, dia tulus dalam memberi seperti cerita Ibu Jukanan tadi, bagaimana dengan teman-teman dia berela hati, bagaimana caranya agar orang ini bisa begitu tadi ya, kedua pasangan tadi bisa bertemu. Itu bukan suatu perkara yang mudah sebenarnya, karena berapa tempat tadi ya. Menyatukan satu grup musik aja yang beda-beda daerah, beda-beda potensi, yang ini di melodi, yang ini di drum, yang ini di vokal, itu yang satu rumahnya di Cianjur, yang satu di rumahnya di Sumedang, di Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Tapi itu tidak menjadikan beban buat kami. Ketika ada kemauan dan kita siap untuk maju dan bisa, alhamdulillah satu grup musik itu akhirnya Jawa Barat bisa bersatu Bu ya. Luar biasa nih Sobat Harmoni ya. Oke, terima kasih Bu, mudah-mudahan sukses selalu dan mendapatkan keberkahan. Amin. Banyak orang yang ikutan nanti Sobat Harmoni, dan juga banyak yang ikut. Oh ya, tadi umurnya tadi aku lupa Bu, umur berapa tadi yang ikutan? 18 sampai 60 tahun. 18 sampai 60 tahun. Tapi udah tutup Bu ya? Apanya? Yang daftar? Sudah. Nah, tapi Sobat Harmoni, saya masih ingat peribahasa orang Sunda Bu. Ya. Saya kan orang Melayu tapi sedikit banyak tahu. Ngiring bingah. Walaupun Walaupun Sobat Harmoni nggak bisa menghadiri roadshow nanti, dengan Sobat Harmoni menunjukkan dengan doa dan kepedulian dengan misalnya memberikan donasi Anda untuk memfasilitasi ini, Anda akan juga merasakan turut bahagia. Iya, amin. Hebat gak Bu saya Bu? Saya orang Melayu loh Bu, jadi paham bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Karena kan tinggal di Cimahi, Jawa Barat, jadi harus tahu bahasa Sunda. Terus saya tuh tahu Bu, orang Sunda itu somea, Rama. Bahasa Inggrisnya tau nggak apa Bu? Apa? User friendly. Jadi ketemunya enak ya, kok seneng ya sama dia gitu, demen gitu orang itu. Kalau orang Sunda tuh seperti itu. Karena guru ngaji saya dulu Bu, itu almarhum Ustadz Syuhud, itu orang Cianjur di Pulau Bang. Udangnya santri ya. Iya, di sana dia ngajarin. Saya masih ingat pemandangannya, orangnya teh ramah, somea ya, kalau saya ngerti baru sekarang, somea, ramah, mendatangi rumah penduduk satu-satu untuk mengajarkan Al-Quran. Pak Syuhud namanya almarhum, semoga Allah SWT merahmati dan membalas beliau dengan kebaikan lebih Jemput banyak. bola ya. Iya, saya masih ingat pokoknya Bu. Pokoknya orang Sunda nih, ini nih orang Sunda. Jadi bahan pembicaraan. Bager sama somea. Bager, somea. Kalau orang Bangka kan, wah, kalau beliau ngomongnya halus gitu. Bukan malu halus. Ngomongnya halus gitu, kira-kira begitulah ya. Halus udah bukan turunan jin, sebangsa jin. Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Demikian Ramadan bermakna kita kali ini, Sobat Harmoni, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah, dan balik lagi, Rasulullah adalah teladan umat bagi seluruh umat manusia. Beliau telah mencontohkan bagaimana di bulan Ramadan ini beliau demikian dermawan, Sobat Harmoni, dan itu menjadi simbol bagi kita untuk menghayati juga seperti yang beliau telah lakoni. Nggak ada kebahagiaan kalau kita pelit. Iya. Nggak ada kebahagiaan kalau kita nggak peduli sama orang lain, termasuk kepada lingkungan.
nggak ada makna hidup kita manakala kita suka bertengkar tuh hal-hal yang sepele. Iya. Tidak ada makna hidup kita manakala kita sombong. Tapi Rasulullah menceritakan bagaimana beliau sangat pribadi yang sangat somea, sangat rendah hati, senang berbagi. Ya. Itulah makna hidup kita yang kalau kita hayati betul, kita akan tersenyum. Terima kasih Bu. Demikian Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang baju muslim gak bisa keren? Nibras jadikan kamu lebih gaya. Keren buat jalan, stylish di tiap kesempatan. Serasi dipakai barengan, seru buat seragaman. Kemanapun kamu tampil melangkah, siapapun kamu, dewasa atau muda, semua mata tertuju padamu. Jadikan dirimu inspirasi dalam pesona baju muslim keren dan baru. Bersama Nibras, semua bisa bahagia. Dapatkan di Nibras House terdekat. Kami Indonesia berjanji tampil keren setiap hari. Mau pas ketemu muka di kantor atau pas muka ketemu monitor. Kami juga berjanji lebih menawan susah dilupakan. Saat di tongkrongan atau pas lagi seru-seruan. Janji akan kompak tampil dahsyat habis-habisan dan bakal curi perhatian. Saat kumpul keluarga dan teman sampai ke acara lamaran. Ini janji kami. Jadi keren tiap hari bareng Nibras dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Duh, mual dan gak enak perut nih. Mana mau interview hari ini? Kenapa sih? Gak tahu nih, mual sama nyeri ulu hati, kembung lagi. Oh, itu sih biasanya kelebihan asam lambung. Minum nih Neosan Mafas, atasi cepat untuk sakit mah. Neosan Mafas merupakan obat sakit mah yang bekerja ganda dengan indikasi untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung,
dan perasaan penuh pada lambung yang tidak bisa diatasi dengan antasida. Kok bisa gitu ya? Cepet reaksinya. Neosan Mafas gitu loh. Untung aku selalu bawa. Karena Neosan Mafas cukup 1 tablet sehari. Untuk gejala sakit mah menyerang, jangan lupa obat mah kerja ganda. Neosan Mafas, pilihan yang cepat dan tepat untuk meredakannya. Produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sudah bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wah, ngantuk kok nyetir. Maaf Pak, badan letih lesu, baru sembuh dari sakit. Minum Ultra Cup saja, membantu pemulihan masa penyembuhan dan menyegarkan badan. Ultra Cup, membantu menyegarkan badan. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Ii Mas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang,
demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat. Apa bisa kerja? Rezeki jadi mampet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu.